kalau mbaknya Wiwin binti Hadi Mulyono ya? Hadi Utomo. Wiwin ini Turyono bin Wajono. Wajoyo. Ada kertas nggak sama ini? Itu di suratnya kan. Ya, kertas, oh ya surat. Turyono bin Wajoyo. Bin Warjoyo sama Turyono bin Wajoyo. Wiwin binti Hadi Utomo. Udah. Jadi gini ya, saya sampaikan ke teman-teman semua. Saya menikahkan ini karena saya sudah berkomunikasi sama bapak kandungnya Mbak Wiwin, rela mau dinikahkan. Saya minta izin juga, dia mewakilkan ke saya untuk menikahkan dengan Mas Turyono ya. Jadi kalau misalkan itu Mbak Wiwin ngasihkan nomor HP ternyata bukan bapaknya, tanggung jawabnya, nikahnya batal ya di sisi Allah Ta'ala. Dia saksinya dulu. Ya saya sudah nikah, tapi memang sepertinya bapaknya memang benar. Sudah bukan cuma satu kali jenengan komunikasi dengan mereka ya, Pak? Terus juga atas dasar itu saya akan menikahkan kalian berdua ya dengan syariat Islam. Nanti saya bilang begini, Indonesia nggak bisa, wah ini tidak diperbolehkan ya. Jadi apalagi yang demikian ini marak di Indonesia yang namanya kawin kontrak, atau diistilahkan di dalam bahasa agama nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini haram. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan satu hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Muslim ya. Nabi SAW mengharamkan nikah mut'ah ini sampai hari kiamat. Jadi kawin kontrak begitu. Saya pokoknya di Taiwan aja lah. Kalau habis Taiwan urusan lu gue gitu. Atau 4 bulan, 8 bulan, habis itu selesai tahun. Ini nikah mut'ah banyak terjadi, dan ini satu aliran yang dibawa masuk oleh paham Syiah, merusak akidah merusak moral umat Islam. Ada satu dokter cerita, satu wanita berjilbab datang ke rumah sakit, cek kenapa dia penyakit kelamin. Si dokter jalan-jalan, dari penampilannya dia ini adalah wanita yang taat kepada agama. Maka si dokter bilang, kamu si akhir ya, karena melakukan praktek nikah mut'ah, ganti pasang di sana ya. Islam mengharamkan praktek nikah mut'ah, kawin kontrak. Yang kedua, Islam juga tidak menghendaki seseorang pria ketika menikahi si wanita di dalam hatinya, udah untuk di Taiwan aja. Walaupun ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi ya saya sangat menyarankan tidak ada niatan terbetik di dalam hati mempelai laki-laki untuk seperti itu. Saya mumpung kerja di Taiwan nih, memang harus menyalurkan. Nanti kalau sudah ke Indonesia saya ceraikan, gitu. Jangan sampai terbetik di dalam perasaan seperti ini, nanti saya ceraikan deh, gitu. Kalau sudah mau pulang ke Indo. Tapi dia tidak menyebutkan secara langsung hal ini kepada kepada pasangannya. Tapi ada di dalam pikirannya dia untuk melakukan hal itu. Nanti saya cerai. Nah, di Taiwan ini ada ketergesa-gesaan dari sebagian orang untuk melakukan seperti itu, tidak melakukan cross check siapa pasangan suaminya bagaimana. Akhirnya suaminya dengan semena-mena yang memperlakukan dia. Ini sangat disayangkan. Jadi tolong dicek dulu identitas dan bagaimana akhlak si suami. Karena akhlak si suami ini juga berkaitan bagaimana dia menjadi bapak dari anak-anak kita, pemimpin dari rumah tangga kita, begitu. Nabi SAW sendiri menyebutkan, sebaik-baik di antara kamu adalah yang terbaik dengan istrinya. Jadi seorang laki-laki itu dia katakan dia baik ya kalau dia mampu berakhlak mulia kepada sang istri. Tapi kalau dia berlaku kasar,
yang menjadikan istrinya itu kayak babunya dia. Maka yang demikian ini adalah satu bentuk suami yang tidak masuk dalam golongan. Nah, seorang suami ini kalau itu tadi ya. Sekarang di dalam berumah tangga ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, masalah tugas dan tanggung jawab masing-masing suami atau istri harus tahu sesuai dengan syariat Islam apa dan sesuai dengan dinamika berumah tangga apa. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga komunikasi, ya. Komunikasi si suami istri jauh, Kaohsiung satu Taipei, iya benar ya, Taipei Kaohsiung gitu. Tapi kalau istilahnya ada LDR atau LDR, Long distance relationship. oh iya, long distance relationship. Jadi jarak yang hubungan jarak jauh begitu. Tapi sekarang difasilitasi oleh internet, ya bisa Skype dan yang lain-lain. Bisa, komunikasi harus selalu dijaga. Ini ada apa-apa kita curigaan dan sebagainya. Komunikasi harus seintensif mungkin begitu. Nah, hak dan tanggung jawab. Hak dan tanggung jawab seorang suami apa? Mencari nafkah untuk si istri. Jangan istrinya yang suruh nyari nafkah. Mah, ke Taiwan lagi ya, saya pulang aja lah. Saya ini jaga rumah gitu. Benar nggak? Nggak benar. Yang benar itu suaminya kalau memang harus pergi ya pergi, dia yang nyari nafkah, bukan istrinya gitu. Nah, istrinya sebaiknya di rumah, usaha rumah tangga itu lebih baik daripada si suaminya nyuruh si istri, si suaminya jadi kerja di rumah tangga, ngurus anak, gendong dan sebagainya. Si istrinya malah nyangkul di sawah di Taiwan, kerja di pabrik gitu. Nah, ini memberi nafkah. Yang kedua adalah dia memimpin rumah tangganya secara Islam, mendidik istrinya, ya. Kalau istrinya berbuat salah ditegur. Cara menegurnya bagaimana? Cara menegurnya pertama dengan nasihat yang baik, mau izatul hasanah. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa artinya ada terjadi nusus, ya. Nusus itu mungkin pisah raja. Kalaupun sampai harus ada tindakan fisik, jangan sampai melukai atau memukul bagian wajah. Mungkin pakai mediasi orang lain ataupun juga orang tua yang ada dipertemukan sebelum sampai fase pisah ranjang atau kemudian cerai. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada perceraian lagi, ya. Amin. Kedua-duanya ini sudah belajar dari masa lalu, ya, sudah tahu kenapa bercerai, ya kan? Semoga yang terakhir Itu harus diperbaiki. Kenapa bercerai? Ya, Mas, saya mau bercerai karena mau menikah ini, Mas. Nggak benar juga itu. Tapi karena bercerai ada masalah yang mungkin mudah-mudahan memang dibenarkan oleh syariat Islam. Ya, bercerai itu juga sebuah kemudahan di dalam Islam. Kalau nggak ada perceraian, susah, ya kan? Seperti contoh satu agama Katolik, ya, kalau nggak salah itu mau cerai itu nggak ada, istilahnya seumur hidup. Wah, si suami sudah nggak nyaman lagi di hati istrinya, gitu ya. Tapi nggak boleh cerai. Mau cerai susah urusannya sampai ke Vatikan misalnya. Ini Islam memberikan jalan keluar dengan perceraian, tapi itu sebuah jalan akhir dalam fase kehidupan rumah tangga, ya. Nah, seorang wanita juga punya tanggung jawab mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya, ya kan, melayani suaminya, ya. Kalau suaminya minta untuk berhubungan suami istri, walaupun dia misalkan di dapur dipanggil, ya udah hentikan kegiatan dan sebagainya, dan ini merupakan sedekah, ya, sebuah perbuatan mulia di sisi Allah Ta'ala. Kalau sekiranya seorang istri itu berperilaku baik, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik, dan si suami ridho terhadapnya, maka
kalau si istri itu meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, surga baginya. Subhanallah, ya. Jadi kuncinya seorang istri ada di suami, ya. Nah, seorang istri dengan suami harus saling ingat mengingatkan, terutama kewajiban-kewajiban, kefarduan-kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya. Puasa Ramadan, hal-hal pokok itu harus diingatkan. Mas, sholat mas, males, atau malah marah suaminya. Nah ini nggak benar. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu kalau ada kedua-duanya itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga tuh rasanya kering, nggak nyaman, inginnya keluar aja gitu. Karena tidak ada nuansa agama di dalam rumah, tidak ada alunan Quran dan yang lain-lain. Sehingga saya menasihatkan masnya dan mbaknya untuk tetap mempelajari agama lagi dengan baik, menjalankan agama dengan baik, meningkatkan, mendidik anak-anak dengan pelajaran-pelajaran agama sehingga menjadi amal jariah bagi kedua orang tua. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera mendapatkan momongan. Ini masih mau mendapatkan momongan apa enggak ini? Mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau mau berhubungan, mohon kepada Allah, jangan lupa berdoa. Doanya apa? Bismillahi Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana. Wudu ya, wudu. Ya, itu saja karena sudah ditunggu kita ke atas makan. Kita lakukan akad nikahnya. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya.